Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu dosen dan untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dari Prodi Manajemen kelas MJ 105. Berikut saya akan mempresentasikan kebocoran data di Indonesia. Baik, terkait dengan berita yang telah dibagikan oleh Bapak dosen, dan berikut hasil dari analisis yang telah saya baca dari berita yang dibagikan dan dari beberapa narasumber yang ada, yaitu alasan terjadinya kebocoran data di Indonesia. Berikut beberapa alasan, diantaranya pencurian atau kehilangan perangkat penyimpanan data, peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data, pemberian akses atau data dengan sengaja oleh anggota atau pegawai tertentu karena penipuan digital, dan tidak memadainya sistem keamanan digital. Baik, kemudian berikut adalah area-area atau sektor-sektor di mana tragedi kebocoran data sering terjadi, yaitu 71% diantaranya insiden terjadi di sektor administrasi pemerintahan, kemudian 12% dari sektor keuangan, 3% dari sektor energi dan mineral, 1% dari kesehatan, 1% dari sektor pangan, 1% dari sektor pertanahan, dan 1% dari sektor informasi dan komunikasi, dan 1% dari sektor transportasi, dan 12% lainnya dari sektor yang lain-lainnya. Dan kebocoran data terbesar terjadi pada sektor administrasi pemerintahan. Menurut saya mungkin dari sektor ini banyak terjadi kebocoran data karena di sektor inilah para hacker atau para peretas data sangat menginginkan data-data yang tersimpan di administrasi pemerintahan ini karena mungkin mencangkup banyak sekali data, terlebih untuk data-data para pegawai pemerintahan ataupun petinggi-petinggi yang ada yang bisa mereka gunakan untuk modus penipuan kepada rakyat-rakyat Indonesia ataupun warga-warga Indonesia yang mudah terkena tipu oleh para hacker atau peretas ataupun para penipu digital. Baik, berikut adalah beberapa cara untuk mencegah kebocoran data, di antaranya seperti menetapkan kebijakan, penggunaan kata sandi yang kuat, lalu mengedukasi para pengguna sistem, kemudian memperkuat sistem keamanan digital, dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Kemudian bisa dengan menggunakan koneksi internet yang lebih aman ketika bepergian atau sedang makan di restoran ataupun berada di publik transportasi yang ada. Kemudian mewaspadai mode phishing, kemudian memeriksa pengaturan privasi secara berkala, dan juga memperbarui keamanan akun secara berkala. Kemudian kita juga bisa dengan memeriksa aktivitas keuangan secara berkala untuk mencegah terjadinya penipuan, dan kita juga bisa update dengan transaksi keuangan kita. Kemudian kita juga bisa memonitoring identity. Dengan cara-cara ini diharap bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Baik, berikutnya ialah upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi atau mengatasi kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Baik, di sini ada beberapa langkah yang bisa digunakan untuk mengatasi kebocoran data, yaitu dengan mengidentifikasi sumber kebocoran data, dengan berkolaborasi, pendampingan teknis, dengan teknologi, regulasi, dan standar keamanan. Berikutnya kita akan membahas satu persatu dari poin-poin tersebut. Baiklah, yang pertama ialah dengan mengidentifikasi sumber kebocoran data.
yaitu dengan mengisolasi area terjadinya kebocoran data tersebut, kemudian mengidentifikasi sumber kebocoran tersebut, lalu kemudian dengan cepat menutup celah yang bocor agar tidak terjadi kebocoran yang berlanjut. Kemudian, melakukan analisis kronologi terjadinya kebocoran data tersebut untuk kemudian bisa digunakan untuk investigasi lebih lanjut dan bisa dilakukan tindakan hukum. Kemudian, memberitahukan pihak-pihak yang terdampak dari kebocoran data tersebut. Baik, berikutnya ialah dengan kolaborasi, yaitu dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan lembaga keamanan nasional yang ada, dan juga dengan bekerja sama dengan organisasi swasta untuk memperkuat sistem keamanan data. Nah, dengan cara bekerja sama dengan organisasi-organisasi swasta, karena mereka lebih berpengalaman dalam mengatasi kebocoran data dan juga mereka lebih uh, bisa dalam mengatur atau memperkuat, memberikan keamanan pada sistem atau data-data yang ada di sistem. Nah, dengan cara kolaborasi ini, kita juga bisa menambah ilmu bagaimana memberikan keamanan yang lebih baik kepada data-data yang ada di pemerintahan, dan juga kita juga bisa lebih belajar lebih banyak bagaimana mengatasi kebocoran data dengan cara yang cepat dan juga tepat. Nah, dengan cara kolaborasi ini juga kita juga bisa memperluas area koneksi kita dan kita bisa juga lebih mengenal dan juga lebih memperkuat dan memperbanyak pengetahuan tentang sistem keamanan cyber yang ada. Nah, ini juga bisa membantu negara dalam memperkuat sistem yang ada. Nah, kemudian dengan melakukan pendampingan teknis, yaitu mendampingi petugas keamanan cyber dalam menanggulangi kebocoran data dan memberikan bantuan teknis keahlian mereka dalam membantu menangani kebocoran data tersebut. Nah, teknis-teknis yang lebih handal dalam menangani area kebocoran cyber ini, mereka bisa membantu menggunakan keahlian mereka atau mungkin membantu dalam sumber daya manusia mereka guna membantu pihak pemerintah untuk menanggulangi kebocoran yang ada. Bisa dari segi teknis, bisa mereka membantu memperkuat atau memperbaiki firewall yang rusak atau memberikan bantuan untuk memperbaiki atau memberikan antivirus atau firewall yang baru dengan menggunakan keahlian mereka. Mereka juga bisa memberikan bantuan secara tenaga guna menanggulangi atau mencegah terjadinya dan terlebih khusus untuk dampak yang terjadi akibat kebocoran data ini, khususnya membantu para masyarakat atau pihak-pihak yang terkena dampak dari kebocoran data tersebut. Baik, kemudian dari segi teknologi, kita bisa memperkuat atau menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam memproteksi atau memberikan keamanan pada perangkat ataupun data-data yang ada di pemerintahan. Kita bisa mungkin mencontoh negara-negara yang lain yang sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam memprotek data-data negara mereka. Kemudian kita juga bisa memasang antivirus dan juga firewall yang lebih canggih untuk memprotek data-data yang ada. Kemudian kita juga bisa melakukan backup data. Jika terjadi kebocoran data, alangkah baiknya jika kita segera menghapus data-data tersebut agar peretas ataupun pencuri data tidak bisa mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, dengan menyimpan backup data ini, kita bisa menggunakannya ketika program ataupun sistem sudah diperbaiki dan sudah diberikan
uh, keamanan yang lebih baik, kemudian kita bisa menggunakan data tersebut kembali. Yaitu kemudian dengan regulasi, yaitu regulasi yang mengatur perlindungan pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE, dan juga ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pihak-pihak yang bersalah, pihak-pihak pencuri ataupun peretas akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian di dalam poin standar keamanan, negara Indonesia bisa meningkatkan standar keamanan negara dengan membangun kembali sistem keamanan negara yang lebih kuat dan juga menggunakan sistem antivirus ataupun firewall yang lebih canggih untuk melindungi data-data masyarakat yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan standar kerja pegawai pemerintahan. Seperti pada berita-berita yang telah dibaca, alasan-alasan terjadinya kebocoran data diantaranya ialah dari pihak dalam, dari pegawai ataupun salah satu karyawan di dalam pemerintahan yang dengan sengaja memberikan akses, memberikan celah kepada hacker atau para peretas dengan dalil penipuan digital. Nah, berikutnya ialah hal-hal yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah ataupun untuk menanggulangi kebocoran data yang ada. Nah, yang pertama ialah dengan sadar hukum. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus tahu hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, kita harus mengetahui bahwa meretas atau mencuri data pribadi orang lain adalah tindakan kriminal dan juga bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, cara ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan mencegah memperbanyak orang-orang yang melakukan tindakan kriminal ini. Nah, kemudian kita sebagai pemilik data tersebut, kita juga harus bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membackup data pribadi kita, memasang antivirus pada perangkat lunak pribadi kita, dan juga memasang double verification. Cara-cara ini tidak hanya pihak pemerintah yang bisa melakukan, tetapi kita secara pribadi juga harus bisa melakukannya untuk memproteksi data-data pribadi kita masing-masing. Baik, sekian presentasi dari saya, jawaban soal UTS ICT Literasi. Terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.